Jujur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Waman mata wa alaihi siyamun faitun min ramadhana bi'udhrin kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qada'ihi ka'an istamarra maraduhu hatta mata fala ithma alaihi fi hadzal faiti. Barang siapa telah meninggal, jadi itu sudah PL syaratnya, tentunya ada jawabannya. Siapa yang mati dan atas dirinya ada puasa yang terlewatkan daripada bulan Ramadan, kenapa jadi bisa terlewatkan? Bi'uzrin, sebab uzur, dengan sebab uzur. Contohnya seperti man aftara, orang yang berbuka atau tidak berpuasa fihi di Ramadan karena sakit garing. Yang garingnya itu bila dibawa puasa lambat baiknya, itu catatan garing yang membolehkan orang itu ada puasa. Bila dibawa puasa baiknya lambat. Dan dokter baiknya ikam ini jangan puasa supaya sikap baik. Nah, turuti aja apa ajar dokter. Kada puasa hari ini tuh. Berarti ini ada tahutang. Nah, lalu walam yatamakan, tidak dapat daripada mengqadanya, tidak mungkin daripada mengqadanya. Kenapa jadi kada kawa mengqada? Gambarannya ka'an istamarra, seperti bahwa terus-terusan sakitnya, terus menerus sakitnya. Jadi kita berkepanjangan sakitnya. Hatta mata, sehingga mati dia. Nah, apa jawabannya? Jawaban pertama, fala isma alaihi. Jadi jumlahnya itu jumlah la isma alaihi didudukkan sebagai jawab syarat. Ciri-cirinya ada fa, itu ciri-cirinya. Bila ada fa, jumlah, susunan jumlah ada fa, nah itu jawabannya tak. Maka tidak ada dosa atas dia yang tadi meninggal pada ini yang terlewatkan. Tidak ada dosa atas dirinya. Ada apa-apa artinya? Garingnya, asal garingnya tadi berkepanjangan. Nah, berarti bila ada sempat sembuh, maka di saat sembuhnya itu wajib mengqada. Umpama garing 7 hari terakhir di bulan Ramadan, mulai tanggal 23 sampai tanggal 30 Ramadan, sakit. Hari raya sembuh. Kenapa jadi sembuh? Nya banyak makan. Sembuh hari raya
sampai sembuhnya itu umpama mulai 2 Syawal sampai 8 Syawal, kan 7 hari tak sembuh. Seharusnya di masa sembuh itu gunakan kesempatan mengkodok. Sekalinya kada mengkodok, hari ke-9 matinya. Nah, tak utang tak. Ada pulang kena jawabannya itu, ya kan? Tapi kita teruskan dulu yang ini. Wala tudaraku bil fidyati. Tidak ditutupi dengan fidyah. Jadi puasa yang tadi yang orang garing berkepanjangan tadi sudah lewat-lewatnya sudah mati ya, kada usah ditutupi dengan bayar fidyah. Wa in fata, jika dia puasa terlewatkan bighairi udhrin, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Kada puasa, kenapa kada puasa? Kada apa-apa Nah, itu ngaranna kada ada alasan. Lalu mati, wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi. Mati dia sebelum dapat dari mengqadanya. Nah, jadi permasalahan tadi kada puasa bukan karena uzur, itu sebuting dulu. Lalu mati sebelum kawa mengkodok, atau sesudah kawa mengkodok tapi kada mengkodok Contoh yang kada mungkin mengkodok apa? Orang tuh di Ramadan sebulanan kada puasa. 1 Syawal kan haram puasa. 2 Syawal sekalinya mati. Apa kabar? Nah, puasa Ramadan sebulanan lewat, mengkodok tidak diberikan kesempatan. Ada yang aku kisahkan tadi juga, orang nih garing 7 hari terakhir, di awal Syawal sembuh, seminggu sembuh, setelahnya meninggal. Seharusnya kan digunakan kesempatan untuk mengkodok. Apa jawabannya? Itu jawabannya ut'ima anhu, dikeluarkan makanan anhu atas nama dirinya. Nah, apa arti dikeluarkan makanan atas nama dirinya? Ay akhrajal waliyu anil mayyiti min tarikatihi, mengeluarkan walinya, orang tuanya, bisa itu ayah, bisa itu kakek, bisa itu saudara atau paman, mengeluarkan walinya atas nama itu mayit dari peninggalan dia, likulli yaumin fata muddu ta'amin, untuk setiap hari yang lewat, untuk setiap hari yang telah lewat, muddu ta'amin, akan 1 mud maka makanan. Aku ulang kata-katanya. Ut'ima itu PL majhul, ya kah? Yang maknanya di. Ciri-cirinya dhammah di awal, kasrah sebelum terakhir. Memaknainya yaitu di. Tentunya PL majhul ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya kalimat muddu ta'amin.
dikeluarkan makanan atas nama dirinya. Kenapa yang dikeluarkannya? Muddu ta'amin, 1 mud maka makanan. Ya ada ini ada aja di toko-toko minyak harum tuh lah. Kalau pengandak hendak diisian di rumah. Mud apa nih, 1 mud makanan nih. Mud nabawi ngaranna itu. Udah kurang pada selitar. Nya kada sampai selitar. Jadi seharinya tadi yang orang tadi nih yang kada sempat mengkodo tadi. Kak, kita ambil harta warisannya, sisihakan, jangan langsung dibagi. Umpama yang orang meninggal yang kada sing kuasaan tadi ada diisian harta warisan, jangan langsung diwaris, sisihakan. Diambil di situ untuk membelikan makanan. Maka makanan pokoknya apa? Beras. Jadi 30 hari kada sing puasaan, berarti belikan makanan 30 mud. Ya kah? Mun hendak dilabihi hitung 1 liter kata Bapak juga. Berarti 30 liter. Jadi sehari seliter. Diniatakan itu yang mengeluarkan siapa? Walinya, orang tuanya yang masih hidup. Diniatakan ini atas nama si anu yang telah meninggal. Itu gantinya kena yang orang yang mati kada sempat mengkodo tadi. Dosa lah inya. Dosa bila inya meninggalkan puasa tanpa uzur itu tetap dosa. Wa huwa ridlun wa thulusun bil Baghdadi. Yaitu 1 ritil tambah 1/3 bil Baghdadi, dengan takaran Baghdad. Wa huwa bil kaili nisfu qadahin misriyin, dan itu dengan takaran yaitu separuh kodah, itu nama takaran lah, separuh kodah mangkuk buatan Mesir. Wa ma dzakarahul musannifu huwal qaulul jadidu. Titik. Yang disebutkan penyusun, yang telah disebutkan penyusun, apa tadi yang telah disebutkan penyusun? Perihal orang yang mati tidak sempat membayar qada, lalu dikeluarkan makanan atas nama dirinya. Nah, itu yang tadi itu al-qaulul jadid namanya, pendapat jadid. Nah, arti pendapat jadid kalau kita terjemahkan pendapat yang terbaru. Karena Imam Syafi'i itu pendapat sidin 2. Ada jadid, ada qadim. Jadid itu yang terbaru, yang qadim itu yang terdahulu. Rumusannya bila ada yang hanyar lawan yang dahulu, apa yang kita ambil? Mun ada yang hanyar lawan yang dahulu. Yang hanyar kah yang dahulu kah? Mun guru nih bepender 2 kali, ada memadahi boleh, ada madahi kada boleh. Dahulu madahi kada boleh, wih ini madahi boleh, mana yang diambil? Yang madahi boleh kalau tah, karena ini tuh yang paling hanyar. Begitupun dalam ilmu hadis. Jar Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur atau al-qabri fal'an fazuruha. Dahulu aku menangati ikam berziarah kubur. Wah ini aja silahkan ziarah kubur. Maka yang diasi yang paling hanyar itu rumusan. Tapi dalam masalah ini dikecualikan. Nah, kada berlaku untuk masalah yang ini. Untuk masalah ini aja lah kada berlaku.
Jadi ada qaul jadid, ada qaul qadim. Jadid itu yang baru, yang qadim itu yang dahulu. Sama dengan perihal dengan waktu maghrib. Kapan mulai waktu maghrib? Mulai tenggelamnya matahari. Itu sudah masuk waktu maghrib. Kapan habisnya? Imam Syafi'i punya pendapat dua. Pendapat yang paling hanyar atau jika kita disebut jadid, itu Imam Syafi'i mengukur waktu maghrib itu seukuran kita ngambil air wudu, kita pakai pakaian kita, kemudian kita sholat, ukuran sholat 5 rakaat itu berapa menit ya? Kita ambillah 5 menit. Dikit benar. Namun kita hitung-hitung seukuran wudu, seukuran berpakaian, kemudian seukuran sholat sebanyak 5 rakaat. Berapa waktunya tuh? Ya 5 menit lebih sedikit lah. Kedikitan. Itu qaul jadid. Qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan waktu maghrib itu habisnya safaq yang merah. Yang safaq yang ada di langit-langit yang kemerah-merahan sudah kada ada lagi, ini tuh hilang, sudah habis yang kemerah-merahan di langit, berarti sudah habis waktu maghrib. Itu yang kita asik. Sama lawan di sini. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Yang qadimnya yang mana? Wal qadimu la yata'ayyanu al-it'amu. Qaul qadimnya tidak tertentu atau tidak harus memberi makan. Tidak tertentu mengeluarkan atau memberi makanan. Itu qaul qadimnya. Bal yajuzu lil waliyyi aidan an yasuma anhu. Tetapi boleh bagi wali orang tuanya nih juga an yasuma anhu, berpuasa atas namanya. Jadi kita itu dikodoakan. Maka sebulanan kada puasa, orang tuanya mengkodoakan. Boleh hendak mengeluarkan makanan, boleh, kada usah lagi puasa. Mun hendak makanan aja. Mun hendak puasa aja. Nah gitu. Boleh pilih. Bal yusannu lahu dzalika. Tetapi disunnahkan akan yang demikian itu. Kama fi syarhil muhadzabi, sebagaimana di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Syarah Muhadzab, ngaran kitabnya Al-Majmu', itulah. Berapa jilid ya? Lihat lagi aku lah. Ya harganya 2 juta lebih lah. Syarah Muhadzab. Bari jar guruku berkisah mun urang dah tulak ke Mekah, bulik membawa kitab yang ngaran kitabnya tadi Majmu' Syarah Muhadzab, itu diarak keliling kampung memuliakan itu kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab fikih berjilid-jilid. Tuh guru Ridho bisi itu nyebut duit ya kan? Aku udah nukar tapi PDF-nya juga bisi. File PDF. Ya, intinya kitabnya itu bisi kada bisi, yang penting itu dibaca. Jangan jadi kolektor aja. Kayak jadi wallpaper kitabnya. Sekedar background bergambar benar aja. Kada, kitab itu dibaca. Ciri-ciri orang yang suka membaca itu biasanya susunan kitabnya berantakan. Itu ciri-cirinya. Bila rapi, tertata rapi, nah itu kada rajin baca tuh. Bina berantakan loh. Bina berantakan tuh ya tak kena ambil ini. Tuntung ini hendak sini ambil pulang ini. Aku beelang wadah guru Syukri, penyusun kitab Isaput Talibin, hari raya tuh kawa sidin open house aja. Masuk ke rumah sidin. Nah, kitab sidin tuh
Sidin tuh kedudukan sidin seukuran sejadah aja. Sakulilingan tuh kitab aja. Ya kayaknya orang tuh ya bana toko baras. Sakulilingan tuh baras saja, ada kitab aja. Kada bersusun dirak lagi. Di sekulilingan awak bersandar ya sidin kan. Nah, apa yang hendak sidin baca, sidin ambil. Nah, jadi hiburan tersendiri yang gitu, Pang. Hiburan orang alim tuh itu, Pang. Ada lagi kitab yang ngaran Ihya Ulumuddin. Jadi guru sekumpul orang bahari itu dinazarakan ngaran dinazarakan yang kada wajib jadi wajib. Orang tah sumpah puasa sunat, puasa Senin, mun kada dinazarakan hukumnya sunat. Tapi kalau diucapkan bernazar jar puasa Senin, maka puasa Seninnya jadinya wajib. Nah, sampai saking orang ini supaya ada motivasi membaca dinazarakannya. Bernazar jar, mahatamakan kitab ini dalam kurun waktu sebulan. Karena dinazarakan wajib dibayar nazarnya. Kenapa jadi wani-wani bernazar? Motivasi. Mendorong diri, mensemangati diri. Karena dengan nazar apapun yang sunat jadi wajib. Maka bagi penuntut ilmu itu di dalam kitab disebutkan ada ibadah sunat seperti mandi hari Jumat sunat lah. Sunat kalau dah ini hari Jumat orang hendak tulak Jumatan, sunat dulu mandi Jumat. Mandi Jumat itu bila dinazarkan jadi wajib. Apa bedanya wajib lawan sunat? Wajib itu tentunya al-fardu afdalu minan nafli, aksaru sawaban, yang lebih besar pahalanya ketimbang pahala sunat. Maka disebutkan oleh ulama, penuntut ilmu itu bagus sebelum inya menggawi ibadat, nazar dulu. Umpama anak menggawi apa? Anak menggawi mandi Jumat nih. Sebelum berkubui nazar dulu. Ya kan? Jadinya contohnya nih, aku bernazar jadinya mandi hari Jumat atau mandi hendak Jumatan. Kan terucap sudah tuh. Tapi binian kada disuruh lah karena binian kada sunat mandi Jumat. Terucap pula sudah. Nah, setelah itu berniat ulang masa aku mandi membayar nazar. Itu caranya tuh. Jadi sebelum mandinya nazar dulu, pas hendak mandi hanya pulang niatnya aku mandi Jumat membayar nazar. Nah gitu juga bersedekah, hendak membuat kecelengan, nazar dulu. Nah, maka itu dengan begitu pahala tuh gana. Nah inilah hal yastawil ladina ya'lamuna. Apakah sama orang yang berilmu lawan yang kada berilmu? Tentu kada sama. Orang yang berilmu, orang yang kada berilmu kada sama. Orang berilmu itu karena ilmunya, amalan sedikit itu bisa jadi ganal pahalanya. Makanya kan Nabi sudah menyebutkan berapa banyak amalan yang amalannya itu secara zahir amalan duniawi. Tapi berkat min husnin niat, berkat bagus dalam meniatkan, jadi amalan akhirat. Padahal amalan zahir aja. Main nyetel mikrofon aja. Amalan zahir aja padahal. Tapi diniatkannya lah jadi amalan akhirat. Ada pahala di situ. Nah, itu pun nih tadi yang masalah nazar gitu juga. Orang berilmu tahu itunya. Mun kada ada ilmunya, kada kawa menggawi. Tapi hendak bernazar tuh sebelum beramal, pas hendak menggawi tuh nazar dulu. Setelah nazar hanya ucapakan ulang berniat membayar nazar. Lulusan sudah. Anak sembahyang duha, nazar dulu. Dibanyakin hanya sembahyang duha. Jadi bernazar itu yang logis-logis saja, yang nyata kawa tegawi. Jangan menazarakan yang cagar kada tegawi, jangan. Misalkan aku ranking 1 atau aku lulus atau aku selamat daripada kada naik kelas nih. Aku belajar aja. Ziarah ke makam aulia yang ada di Mesir, yang ada di Turki. Oh iya. Sambatinya berata. Yang mau membayarinya kada logis. Ya.
Maka timbang-timbang dulu sebelum bernazar. Sudah kita sambung ulang tadi ya. Sarah Muhazzab tadi. Wa sawwaba fir Raudhah. Membenarkan Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhahnya. Ngaran kitabnya tuh Raudhatut Thalibin. Raudhatut Thalibin. Sidin membenarkan di dalam kitab Raudhatut Thalibinnya Al-Jazma, memastikan, meyakinkan bil qadimi, dengan qaul qadim. Titik. Qaul qadim. Mana tadi? Wa syaikhu wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja bur'uhu. Orang yang tua. Orang ini tua benar sudah. Orang tua yang kada kawa puasa. Wal ajuzu sama tak? Sama aja mananya tuh lah. Wa syaikhu. Syekh, orang yang tua yang kada sanggup puasa. Wal ajuz, kalau yang saya tadi untuk laki-laki, kakek-kakek tua. Wal ajuz ini nenek-nenek tuh tua. Wal maridu, orang yang sakit. Tiga lah, jadi ada kakek-kakek tua, nenek-nenek yang sangat tua, dan orang yang sakit. Alladzi la yurja bur'uhu, yang tidak diharap akan kesembuhannya, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini salah satu yang kada kau ditatambai apa? Penuaan. Jar Nabi likulli dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Tinggal tahu kada tahu aja lagi, pasti ada obatnya. Ada yang kada tetambaannya. Tuha lawan mati. Kada kau ditetambai tak? Inna ajaza kullun minhum 'anis shaumi. Jika lemah oleh setiap daripada mereka daripada berpuasa, kada kawa puasa. Artinya bila dibawa puasa lamah benar. Jawaban hukumnya mana nih? Oh, itu syekh tadi mubtada lah. Yuftiru, maka boleh berbuka. Wa yut'imu atau wa yut'amu an kulli yaumin muddan. Wa yut'imu juga nih salah. Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan mengeluarkan makanan untuk setiap satu hari muddan, akan satu mud. Nah, itu yang boleh kada puasa. Orang yang tuha benar, jadi kita itu nini yang sudah tua rentak, boleh kita padahkan ya apa nih, ingatannya sudah kada normal lah, kada normal lagi. Lawan anak kada pinandu, lawan cucu kada pinandu. Oh, tuh benar tuh bang. Atau garing yang ini sudah diponis kada baik, ngalih baiknya, dan kada kawa dibawa puasa. Boleh kada puasa dan mengeluarkan untuk setiap hari satu mud. Wala yajuzu ta'jilul mud, tidak boleh mensegerakan mud qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Kada boleh mensegerakan mudnya sebelum Ramadannya. Artinya badahulu bayar, hanya Ramadannya masuk,
Umpama tanggal 30 Saban tukarakannya karena 30 mat tadi kan 30 liter. Tukarannya baras 30 liter berdulu gasan mininya. Gasan apa aja 30 liter ini dijulung ya ini lawan fakir miskin. Ini atas nama nini ulun yang kada kawa puasa. Nah, kada kawa. Ada kawan yang kayak itu. Jadi bagaimana ketentuan bayarnya? Per hari. Harian. Sehari lewat bayari. Sehari lewat bayari. Jadi harian nantinya lah bayarnya harian. Kada kawa di bodoh hulu langsung atau itu di kita mingguan nih seminggu ini karena pulang tuh minggu ini sudah berlalu 1 minggu nang ini pulang ya ulun menjulungi pulang 7 liter gasan minggu dihadap pulang kada kawa juga. Nah karena pulang menjulungi pulang nang ini pulang gasan minggu dihadap pulang kada kawa. Yang intinya kada boleh mendahulukan bayar mut atas bulan Ramadannya atau puasa Ramadannya. Bis wal hamil wal murdi. Orang yang hamil wal murdi, orang yang menyusui. Penting nih lah. Entah kalau kita tak alami. Orang yang hamil, orang yang menyusui, jika khofata, alif pula. Alif itu pak ilah tak? Khofa, khofu, khofat, khofata. Jika huwa humahum, hiyahuma. Jika keduanya itu mencemaskan atas diri keduanya, yang siapa tadi? Si wanita hamil tadi. Lawan wanita menyusui. Nya takut atas diri keduanya, mengkhawatirkan diri sendiri. Dororon yalhaquhuma bisaumi, akan bahaya yang menimpa keduanya sebab puasa, kadororil maridi, sebagaimana bahaya orang yang sakit. Kebinian itu rajinnya mengidam. Mengidam itu banyak muntah tak? Banyak mengeluarkan apa yang sudah dimakan. Kadang-kadang kalau muntah sekedar muntah aja itu bukan masalah, tapi kadang membawa kepada sakit, membawa kepada penurunan kondisi. Itu jawabannya karena 2. Pertama, pertanyaannya ini mengkhawatirkan siapa dulu? Mengkhawatirkan dirinya kah atau mengkhawatirkan janinnya kah? Itu tanyakan kepada diri masing-masing bila mengalami. Aku ini berbuka karena siapa? Karena akunya kah? Karena janinnya kah? Kalau berbuka karena diri sendiri, berbukanya nih karena diri sendiri, itu karena kewajibannya hanya mengkodok, kada perlu membayar 1 mut makanan. Kalau mengkhawatirkan diri sendiri, kenapa jadi apa nih Pak berbuka? Takutan aku jar, mun aku tarusakan puasa, akunya yang bahaya, bukan lagi janinnya. Nya ada juga orang mengkhawatirkan janin, inya pede-pede aja, mampu aja punya dibawa puasa, tapi inya kada yakin lawan kekuatan janin yang ada di dalam rahim.
Ada juga orang yang gitu. Lalu inya batal puasa, alasannya mementingkan janinnya. Nah itu karena jawabannya apa? Qada wajib plus ada tambahan enggak? Bayar 1 mud maka makan. Jadi kalau sehari pecah, bayarnya sehari puasa plus 1 mud. 2 hari qada 2 mud. Itu caranya. Jawaban berdahulu aja nih, hanya kita baca nah. Aftarata, maka boleh berbuka keduanya. Wa wajaba alaihimal qada, dan wajib atas mereka mengqada. Titik ingin situ. Wa in khafata ala auladihima, jika mereka atau jika keduanya mencemaskan atas anak-anak keduanya. Kenapa dia jadi berbuka, jadi kada puasa? Mun aku bawa puasa, anakku kada kawa menyusu, kada ada banyunya. Umpama nang itu nih. Atau mun aku bawa puasa, ujar wanita hamil, kalau pindah keguguran. Nah itu ngaranna mencemaskan janinnya, bukan mencemaskan nyawa sendiri. Jika keduanya mencemaskan atas anak keduanya, ay esqatil waladi fil hamili, keguguran anak pada wanita yang hamil, wa qillatil labani fil murdi'i, sedikitnya ASI pada wanita menyusui. Terjemah singkatnya busui, ya kan? Sedikitnya ASI pada busui ya. Kalau kena adik membaca apa ini busui, ya kan? Bingungnya. Jawabannya apa? Aftarata, maka boleh berbuka. Nah, ini pertama boleh berbuka. Kewajiban setelahnya wa wajaba alaihimal qada'u, wajib atas keduanya mengqada. Lil iftar, kenapa jadi mengqada? Ini kada puasa. Lil iftar, karena telah berbuka. Wa itu mana yang tambah aja lah, tambah al kafarah, ditambah bayar kafarah. 1 mud tadi, sehari sama dengan satu mud. Ini karena tak alami, tapi tentu aja dulu konsultasi lawan bidan dulu. Jadi betakun aja, kira-kira ulun ini bagus puasa kah, kalau usaha puasa kah, takuni aja dulu. Jadi napa yang jawaban bidan ASI aja, maksudnya ditaati aja, tinggal lagi kena jawaban hukumnya. Jawaban hukumnya seorang nih kada puasa karena siapa? Kalau karena diri sendiri, mengkhawatirkan diri sendiri, kewajibannya cuma mengqada. Kalau mengkhawatirkan janin, kewajibannya 2. Mengqada lawan bayar kafarah. Sama tuh lawan orang kita puasa. Pas di Batang Banyu, anak buudu, ada orang lamas. Ya kah? Lamas, kada bisa bukunyung. Kita yakin mun kita menyelamatkan ini orang, puasa kita pasti batal. Yakin tuh bisa kita sudah, soalnya mah menyalam, puasa kita pasti batal tuh sudah. Nah maka kena kewajibannya apa tuh? Mengqada lawan bayar kafarah 1 mud.
Kenapa jadi wajib bayar kafarah? Karena kita berbatalnya demi orang lain. Berbatal demi orang lain, bukan demi diri sendiri. Itu rumusannya tah kita. Wallahu a'lam bishawab.